Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Wajib tahu, ada 4 larangan yang tidak boleh dilakukan dalam sholat tahajud. Jangan sampai terlewatkan. Salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan ialah sholat tahajud. Sholat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan. Bahkan sholat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa. Karena di waktu tersebut, seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan. Namun ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud. Lantas apa saja 4 larangan dalam ibadah tahajud? Pertama, mengerjakan sholat tahajud dengan tidak konsisten. Mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya adalah salah satu larangan yang harus dihindari. Sholat tahajud seharusnya dilakukan dengan istiqomah, baik dalam kondisi sulit maupun bahagia. Sholat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah terhimpit hutang atau dirundung duka. Namun ketika sedang kondisi lapang, senang, dan bahagia lalu lupa dengan meninggalkan sholat tahajud. Yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan dulu, ia rajin sholat malam. Lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam Jumat. Mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam tertentu saja juga termasuk amalan yang tidak disarankan. Jika ingin menghindari kemakruhan sholat tahajud malam Jumat, bisa ditambahkan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya. Mengkhususkan sholat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan, diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, melaksanakan sholat tahajud saat mengantuk. Hal yang sebaiknya dihindari adalah melaksanakan sholat tahajud saat kondisi mengantuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk tidur atau istirahat sejenak jika mengantuk sebelum melanjutkan sholat tahajud. Memaksakan diri dalam keadaan mengantuk dapat mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Jika Anda mengantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilangkan lelah tubuh. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan antara 2 tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan." Maka ia bersandar dengan hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu, kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar, jika kelelahan maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Melakukan sholat tahajud secara berlebihan. Sholat tahajud secara berlebihan atau lama hingga memberatkan diri tidak dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar tidak melalaikan kewajiban lainnya dan menjalankan sholat tahajud sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan. Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah mengenai 4 larangan dalam mengerjakan sholat tahajud. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dan istiqomah dalam melaksanakannya. Tak hanya itu saja, berikut ini keajaiban sholat tahajud secara berturut-turut jika kamu lakukan. Sholat tahajud adalah salah satu ibadah yang sangat istimewa dalam agama Islam. Melaksanakan sholat tahajud selama 7 malam berturut-turut memiliki keajaiban yang sangat luar biasa. Saat seseorang mampu menjalankan sholat tahajud selama 7 malam berturut-turut, mereka akan merasakan pengalaman spiritual yang berbeda-beda. Namun perlu diingat bahwa pengalaman ini bersifat pribadi dan tidak bisa disamakan dengan orang lain. Sebelum melanjutkan, kita perlu mengetahui bahwa angka 7 adalah angka awal, di mana seseorang mulai membiasakan diri untuk melaksanakan sholat tahajud. Sangat tidak disarankan untuk melaksanakan sholat tahajud selama 7 malam, kemudian menghentikannya. Terlepas dari itu semua, berikut adalah beberapa keajaiban yang bisa dirasakan jika melaksanakan sholat tahajud selama beberapa malam berturut-turut. Keajaiban pertama, mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Jika seseorang melaksanakan sholat tahajud dengan ikhlas karena Allah, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Perlu diingat bahwa kemuliaan di dunia dan akhirat versi manusia dan versi Allah berbeda. Dalam hadis yang diriwayatkan, disebutkan bahwa kemuliaan dan kewibawaan seseorang mukmin terletak pada sholat malamnya. Namun penting untuk tidak salah niat dan menjalankan tahajud bukan untuk mendapatkan kewibawaan dan kemuliaan, melainkan untuk mengharapkan keridhaan Allah. Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki niat agar saat keinginan kita tidak tercapai, kita tidak merasa kecewa. Keajaiban kedua, mudahnya doa dikabulkan. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menyatakan bahwa Allah sangat dekat dengan hambanya pada sepertiga malam terakhir, dan dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Oleh karena itu, jika kita melaksanakan sholat tahajud dengan baik, kita akan lebih mudah melihat doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Keajaiban ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Melaksanakan sholat tahajud secara konsisten akan membuat kita lebih berhati-hati dalam menjalankan ibadah dan menghindari perbuatan dosa. Hati dan pikiran kita akan lebih fokus kepada Allah saat melaksanakan sholat tahajud. Sehingga kita akan lebih berpikir sebelum melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan dosa. Keajaiban keempat adalah menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Sholat tahajud dapat membantu menurunkan tingkat stres dan memberikan relaksasi pada tubuh. Saat melaksanakan sholat tahajud, hormon kortisol yang terkait dengan stres akan berkurang. Selain itu, sholat tahajud juga dapat mengumpulkan energi positif dan membuat kita lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu memiliki dampak positif pada kesehatan jasmani dan rohani kita. Terlihatnya tanda-tanda ketaatan kepada Allah. Orang yang rajin melaksanakan sholat tahajud akan terlihat ketaatannya kepada Allah melalui pancaran aura di wajahnya. Selain itu, mereka juga akan dicintai oleh sesama manusia yang soleh dan mendapatkan cinta dari banyak orang. Dalam melaksanakan sholat tahajud selama 7 malam berturut-turut, kita perlu menjaga konsistensi dan tata tertib yang baik. Melakukan sholat tahajud dengan sebaik-baiknya dan dengan keikhlasan yang tinggi akan membuat Allah memberikan berbagai macam kemuliaan. 5 macam kemuliaan akan diberikan di dunia, sedangkan 4 macam kemuliaan akan diberikan di akhirat.
Salat tahajud juga memiliki keutamaan lainnya. Salat tahajud juga memiliki keutamaan lainnya, seperti lidah yang selalu berucap baik dan mengandung hikmah. Dengan melaksanakan salat tahajud secara benar, kita dapat menjadi orang yang bijaksana. Hal ini merupakan berkat dari Allah. Karena banyak orang yang belajar agama, namun hanya sedikit yang dapat memahaminya dengan baik, karena Allah membuka pintu hati dan pikiran mereka. Dalam melaksanakan sholat tahajud selama 7 malam berturut-turut, waktu adalah hal yang penting. Jika kita dapat melaksanakan sholat tahajud selama 4 jam dalam 7 malam, maka kita akan lebih mudah dalam melaksanakan sholat tahajud di waktu-waktu berikutnya. Adapun manfaat sholat tahajud dari sisi kesehatan, yaitu mampu mengurangi resiko penyakit. Sholat tahajud memiliki banyak manfaat dan keutamaan. Orang-orang yang rutin mengerjakan sholat tahajud bahkan dikategorikan sebagai mukmin yang beriman, serta akan mendapat balasan surga. Hal ini dijelaskan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam beberapa ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Kemudian dalam surah Al-Furqan ayat 63 dan 64, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka." Salat tahajud juga disebut sebagai salat yang memiliki banyak keutamaan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, yang manakah dari berbagai salat yang lebih utama setelah salat fardu? Nabi SAW menjawab, tengah malam. Nabi kemudian ditanya lagi, yang manakah dari berbagai puasa yang lebih utama setelah puasa Ramadan? Beliau menjawab, puasa di bulan Muharram. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, orang yang secara khusyuk menjalankan sholat di waktu malam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya dengan 9 perkara. 5 perkara waktu di dunia dan 4 perkara di akhirat. 5 perkara di dunia, yakni Allah menjaganya dari bencana, tampak bekas taat di wajahnya. Ia akan disenangi hamba-hamba yang soleh bahkan oleh semua manusia. Kata-katanya mengandung hikmah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki pemahaman terhadap agama. Adapun 4 di akhirat adalah ia akan dibangkitkan dari kubur dengan wajah yang putih dan cemerlang. Dimudahkan baginya hisab, berjalan di atas sirat laksana kilat, serta diberikan kitab catatan amalnya melalui tangan kanan pada hari kiamat. Manfaat tahajud untuk kesehatan. Pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Menurut M. Soleh, penulis pengaruh sholat tahajud terhadap peningkatan perubahan respon ketahanan tubuh imunologi, suatu pendekatan psikoneuroimunologi. Jika dilihat dari sisi medis, sholat tahajud dapat menumbuhkan respon ketahanan tubuh atau imunitas, khususnya pada imunoglobulin, M, G, A, dan limfosit yang berupa persepsi dan motivasi positif, serta dapat mengefektifkan kemampuan individu untuk menanggulangi masalah yang dihadapi. Sholat tahajud yang dimaksud ini menitik beratkan pada sisi rutinitas sholat, ketepatan gerakan, kehusyukan, dan keikhlasan. Kedua, lebih stabil dalam menghadapi masalah. Masih dalam penelitian yang dilakukan M. Soleh, ditemukan bahwa orang-orang yang rutin bertahajud dengan ikhlas terbukti menjadi individu yang mampu menanggulangi masalah-masalah hidup dengan stabil. Artinya orang yang rutin bertahajud memiliki pembawaan yang lebih tenang. Ketiga, terhindar dari stres. Tahajud mempengaruhi sisi psikologis yang dapat mengontrol sisi kognisi.
Dengan rutin tahajud, seseorang akan melahirkan emosi positif yang dapat menghindarkan stres. Seseorang yang melakukan tahajud lalu berdoa dan memohon sampai mengeluarkan air mata juga menjadi alasan terhindar dari stres. Aristoteles, filsuf Yunani, mengatakan bahwa air mata pada pertunjukan drama bermanfaat bagi orang, karena dapat mengurangi stres melalui proses katarsis, yaitu berkurangnya stres karena pelepasan emosional. Keempat, terhindar dari resiko penyakit. Orang yang mampu mengelola stres biasanya lebih kuat terhadap paparan penyakit. Stres menjadi pemicu datangnya penyakit, termasuk kanker dan infeksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah salat malam. Sesungguhnya hal itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu sejak zaman dahulu, dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sebagai penebus atas dosa-dosamu, dan dapat menghilangkan penyakit dari tubuhmu." Kelima, mampu mengendalikan emosi negatif. Mengutip buku Amalan Sunnah, Pilihan Percepatan Rezeki, karya Ustadz Ahmad Zaki, dijelaskan bahwa bangun di waktu malam adalah aktivitas yang memberikan manfaat. Seorang yang rutin bangun di waktu malam akan memiliki peningkatan intuisi dan kesadaran diri, mampu mengendalikan emosi negatif. Hal ini juga berkaitan dengan hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik. Semoga penjelasan tadi dapat menambah hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.